Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian di rumah sehat semua beserta keluarga. Ini di sini juga alhamdulillah beserta keluarga. Alhamdulillah dalam sehat walafiat. Nah, karena kita masih dalam keadaan seperti ini, situasi dan kondisi yang memungkinkan kita bisa berkumpul di pesantren, maka kita lanjutkan taklim kita melalui teknologi ini. Materi kali ini hari Sabtu tanggal 9 bulan April 9, yaitu tentang kiat-kiat bahagia dunia dan akhirat. Untuk menjadi orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat, ada 7. Yang pertama adalah keikhlasan. Apapun yang kita lakukan, ibadah apapun, kecil atau besar, mulia atau hina, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, itu harus didasari dengan ketulusan dan keikhlasan. Sebab keikhlasanlah yang akan menjadi benteng kita. Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidak kami perintahkan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka wajib kita ikhlas dalam beramal, apapun bentuk amalnya. Karena keikhlasan adalah benteng. Jangankan ibadah yang lain, jangankan makhluk yang lain, setan sekalipun tidak mampu mengganggu orang yang ikhlas. Dan apa jelas? Illa ibadah kami posting. Hanya hamba-hambamu yang ikhlas yang kami tidak sanggup mengganggunya, kata setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita harus berikhlas dalam beramal. Yang kedua, untuk menjadi orang yang sukses dan bahagia dunia dan akhirat, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Mengabdikan diri kepada orang tua, membahagiakan kedua orang tua, bikin mereka tersenyum, bikin mereka senang, bikin mereka bangga dengan kita. Jangan malah sebaliknya. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu, betapa besar jasanya orang tua kita kepada kita yang sudah membesarkan kita dan membimbing kita, mendidik kita sampai bisa sebesar ini. Itu adalah jasa orang tua kita. Maka kita wajib berbakti, mematuhi semua perintahannya dan menjauhi semua larangannya. Kita wajib berbuat baik kepada mereka, jangan bikin kesal mereka. Tolong, selama kamu di rumah, sayangi orang tua kamu, hormati orang tua kalian, dan ikuti, patuhi apa perintah orang tua kalian. Bikin orang tua kalian bahagia dan senang dengan kalian. Dan kalian sekarang sudah menjadi santri, bukan yang dulu lagi. Yang ditanamkan dalam diri kalian, aku adalah aku yang sekarang, bukan aku yang dulu. Yang ketiga adalah silaturahmi. Silaturahmi, kita wajib menjalin tali silaturahmi. Dalam hal kondisi, situasi dan seperti ini, yang mungkin kita tidak bisa saling bertutur sapa, beranjang sana, tidak saling berjumpa secara langsung, masih banyak kok cara silaturahmi. Apa arti silaturahmi? Menyambungkan tali kasih sayang dengan mereka, bisa dengan menyapa atau dan sebagainya. Maka Allah berkatakan dalam surat Al-Isra ayat 26, wa'atidal qurba haqqahu, dan berikan haknya kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Maka silaturahmi pertama dengan orang-orang yang selingkungan kita dan orang-orang terdekat kita, baru dengan orang yang jauh dengan kita. Itu konsep agar kita bahagia dunia dan akhirat. Menjalin tali silaturahmi dengan siapapun, baik yang memang yang sudah kenal maupun yang belum kita kenal. Menjalin persaudaraan dan persahabatan. Yang keempat, untuk menjadi orang yang sukses dan bahagia dunia dan akhirat, ala yudiya umrofi maksiati. Jangan menyia-nyiakan umur kita hanya untuk dipakai maksiat kepada Allah.
Jangan menyia-nyiakan umur kita hanya untuk berbuat dusta kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah. Sebab Allah sudah mengatakan dalam ayat, wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Surat Al-Baqarah ayat 281. Takutlah kamu kepada satu hari yang mana di hari itu turja'una fi ilallah. Anda akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat Anda dikembalikan kepada Allah akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah Anda lakukan selama di muka bumi ini. Kebaikan dan keburukan itu semua akan kita pertanggungjawabkan. Dari mulai yang dilakukan oleh hati kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, itu semua dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hati-hati kita di muka bumi ini, jangan terlanjur dengan jangan terlanjur banyak berbuat dosa atau maksiat kepada Allah. Yang kelima, jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan ikutin hawa nafsu. Memang keinginan nafsu kita inginnya main, bahagia, happy, nonton, main HP dan lain sebagainya. Nonton TV, lihat ini dan itu, lihat YouTube ini dan itu dan sebagainya yang tidak berguna. Ingat, kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak berguna, maka Anda akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan berguna untuk Anda. Di kitab Talim sudah jelas dan kalian sudah mengkaji. Diperkuat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan bisa menahan nafsunya dari keinginan-keinginan yang enggak benar, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Oleh sebab itu, redam nafsu kalian, kendalikan emosi kalian, kendalikan hawa nafsu kalian. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita jangan kau paksakan. Apalagi menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang mungkin keinginan Anda begitu banyak. Tapi kita harus lihat situasi dan kondisi, bagaimana ekonomi keluarga kita, bagaimana ekonomi orang tua kita, mampu atau tidakkah memberikan apa yang kita inginkan. Kalau memang mereka mampu, mereka tanpa diminta pun pasti akan memberikannya. Kalau mereka belum mampu, jangan memaksakannya. Toh nanti juga akan kesempatan saat yang lain. Yang keenam, sungguh-sungguh dalam bertaat ibadah kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan kita sebentar lagi akan menghadapi Lailatul Qadar. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin. Sebab kita belum tentu ketemu dengan Ramadan akan datang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surat Al-Imran ayat 133. Bergegaslah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang selebarnya selebar langit dan bumi. Itu Allah sediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Maka oleh sebab itu, janganlah Anda malas beribadah kepada Allah. Tadarusan, jangan lupa. Umi pesan, tadarusan jangan lupa. Minimal one day, one week. Syukur kalau Anda bisa lebih dari itu. Sudah berapa juz tadarusan kalian di tanggal ke-16 ini. Oleh sebab itu, Umi mohon jangan lupa tadarusan dan juga Umi nanti minta tanda tangan orang tua kalian. Yang ketujuh, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Banyak mengingat Allah. Di waktu petang, di waktu siang, di waktu malam, di waktu saat banyak orang, di waktu saat kita sendirian, kapanpun dan dimanapun. Sekalipun di tempat yang sunyi, harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Ingatlah kalian selalu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian, sucikanlah Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari.
Oleh sebab itu maka kita saat ini sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, banyaklah bertasbih, berzikir, bertahmid. Sebagaimana di materi yang lalu kita sampaikan bahwa to'am ummati fi akhir zaman, makanan umat di akhir zaman adalah tasbih dan tahlil, yaitu makanan para malaikat. Hanya tasbih dan tahlil. Mungkin sampai di sini dulu materi yang Umi sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya. Dan tugas dari Umi untuk semua kelas, dari kelas 1, baik yang kita maupun yang tahfidz, sampai kelas 6, kamu harus bikin teks dakwah ya, dari salah satu yang 7 ini. Mau ngambil dari tentang zikir, mau ngambil teks dakwah tentang masalah to'at, atau tentang berbakti kepada orang tua, silahkan sesuai dengan kemampuan kalian. Setelah selesai Anda melaksanakan tugas memilih salah satu dari yang 7 ini, maka teks dakwah kamu setorkan ke orang tua, tanda tangan, dan nanti kembali ke pesantren harus dibawa. Sekian dari Umi, salam kepada semuanya. Semoga kita bisa cepat berkumpul kembali di pondok pesantren Nurul Iman Al Hasanah. Umi sayang kalian dan Umi rindu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.